Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Kemudian bersihkan wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa bersua dalam salah satu program kesayangan kita bersama, tentunya program live interaktif Fikih Ibadah, bersama salah satu guru kita, Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, selama kurang lebih 1 jam mendatang kita akan menemani kebersamaan Anda. Dan nantinya kita akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga kami akan mempersilahkan para pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifa halukum, bagaimana kabar Ustadz sore hari? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Semoga kawan-kawan kita, para pendengar pemirsa kita juga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Masya Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di sini Ustaz. Setelah mungkin agak lama Ustaz ya tidak bersua dengan para pemirsa. 2 pekan ada acara sidang, kemudian pekan kemarin juga masih libur beberapa staf masih belum lengkap ya, iya, jadi kita libur 2 pekan. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa mengawali live interaktif kita pada sore hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin LCMA Hafidhahullah Ta'ala untuk membuka live interaktif kita pada sore hari ini. Baik Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ditanya oleh Abul Qasim Al-Maghribi tentang apa pekerjaan terbaik atau profesi terbaik yang bisa dipilih oleh seorang muslim. Maka beliau menjawab bahwasanya tidak ada suatu pekerjaan yang bisa dikatakan adalah profesi terbaik untuk semua orang. Pertanyaan seperti ini tidak bisa dijawab dengan satu jawaban yang sama. Tapi berbeda-beda jawabannya tergantung pada kondisi, tempat, waktu, zaman dan lain sebagainya. Tapi kata beliau, apapun profesi dan pekerjaan yang dipilih oleh seorang muslim, maka penting baginya untuk memperhatikan beberapa hal, di antaranya untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mencukupi dan membuat kita kaya. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusan, baik urusan-urusan besar maupun urusan-urusan kecil. Yang kelima adalah istikharah kepada Allah Azza wa Jalla setiap kita berpikir untuk memilih suatu pekerjaan. Karena pekerjaan itu bisa jadi akan kita geluti, akan kita tekuni selama waktu yang panjang. Maka penting untuk melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam pilihan tersebut. Kemudian yang keenam adalah pintar-pintar untuk menempatkan harta dan dunia sehingga tidak salah prioritas. Kata beliau, di antara salah satu sebab barokah harta adalah kalau kita mengejarnya dengan santai, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu mati-matian. Dan ketika sudah memiliki harta itu, jangan kita pelit dan kikir, atau lupa dengan hak-hak Allah dan hak-hak orang lain. Ini adalah sebab-sebab hilangnya barokah dari harta kita. Sebaliknya, kalau kita
mencari dan mengejar harta kita dengan santai, ya, tidak terlalu ngoyo, tidak terlalu mati-matian, tidak sampai mengorbankan akhirat kita hanya untuk harta dan dunia. Kemudian setelah kita memiliki harta itu, kita juga tidak pelit dan kikir. Maka insya Allah itu adalah salah satu sebab barokah harta yang kita miliki, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih. Maka apapun pekerjaan dan profesi yang kita pilih, penting untuk memperhatikan 6 perkara ini, dan insya Allah kalau begitu kita akan bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Masya Allah, syukron Ustaz atas satu untayan nasihat yang telah disampaikan pada sore hari ini. Masya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Amin, amin. Dan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengamalkan ilmu yang telah disampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, sebelum kita mulai dan juga para pemirsa, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita sapa terlebih dahulu para pendengar yang sedang menyimak live interaktif sore hari ini melalui relay dari RTVC. Baik, diantaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Dan pemirsa sekaligus para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang para pemirsa dan para pendengar untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi Anda bisa menghubungi 0331 544 6087. Dan insya Allah kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ini ada beberapa pertanyaan perihal puasa dan juga bulan Ramadan Ustaz, yang mungkin beberapa bulan ke depan secara tidak terasa mungkin Ustaz nanti kita tiba-tiba sudah masuk ke bulan Ramadan. Dan ini hukum-hukum ini selalu relevan untuk dikaji, ya, nggak harus menjelang Ramadan, tapi kita bisa murojaah, bisa mempelajari hal seperti ini sepanjang waktu, karena insya Allah tetap bermanfaat, ya. Teman-teman juga mungkin sebagian ada yang puasa sunnah, ya, jadi hukum-hukumnya tetap relevan untuk dikaji pada hari-hari seperti sekarang. Masya Allah. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan pertama Ustaz. Ada dari saudara Muhammad Khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Barakallahu fiqh. Ustaz, mohon saran dan ilmunya. Lebih afdol mana membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Hanya membaca ayat saja ataukah dengan membaca terjemahannya Ustaz? Mohon sarannya Ustaz. Nah. Ya, baik, para ulama kita menjelaskan bahwasanya tingkatan interaksi dengan Al-Quran itu ada 3 tingkat. Yang paling bawah adalah membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah mentadabburinya. Yang ketiga adalah mengamalkannya. Ya, ini adalah 3 tingkatan interaksi seorang muslim dengan Al-Quran. Dan tingkatan ini urut dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi tingkatan dan levelnya. Dan yang paling bawah adalah membaca Al-Quran. Ini yang pernah disinggung oleh Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan, unzila al-Qur'anu liyu'mala bihi fattakhadallahu tilawatahu amalan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tapi sebagian orang menjadikan membaca Al-Quran sebagai amalannya. Beliau tidak sedang dalam mengingkari mereka yang membaca Al-Quran, karena jelas-jelas membaca Al-Quran itu sebuah keutamaan, sebuah amalan yang utama. Tapi beliau ingin menunjukkan bahwasanya ada yang lebih tinggi dan lebih penting daripada sekedar membaca, yaitu mengamalkannya. Dan mengamalkan hukum Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran adalah level interaksi dengan Al-Quran yang paling tinggi. Jadi jangan kita berhenti pada membaca saja, karena ada yang lebih tinggi dari itu. Kalau kita hanya sekedar membaca saja, maka ini tidak maksimal. Nah, maka dari penjelasan para ulama itu kita lihat bahwasanya yang paling
bawah adalah membaca Al-Quran, kemudian di atasnya ada tadabbur. Nah, seorang muslim yang masih kuat untuk diajak tadabbur, untuk diajak membaca terjemahan, dia masih kuat, masih bisa fokus, masih bisa memahami, masih bisa sabar untuk membaca, maka yang lebih baik baginya adalah membaca plus tadabbur. Atau sebelum sampai ke sana, membaca plus membaca terjemahannya. Atau membaca Al-Quran dengan membaca tafsirannya. Ini semuanya adalah jalan menuju tadabbur. Maka dengan demikian jelas bahwasanya membaca Al-Quran plus membaca terjemah atau plus tadabbur atau plus membaca tafsir, maka ini lebih afdal daripada sekedar membaca saja. Tapi kita akan dapati bahwasanya ada sebagian orang yang mungkin karena sudah tua, sudah renta, ya, tidak bisa lagi untuk kita ajak membaca terjemahan, untuk kita ajak membaca tafsir atau tadabbur, karena ini sudah terlalu berat untuk mereka. Maka orang-orang yang seperti ini, yang lebih baik bagi mereka adalah memperbanyak bacaan, karena itu yang mereka bisa. Maka dari sini ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwasanya sebagian salaf itu membaca dan khatam berulang-ulang sampai berpuluh kali selama bulan Ramadan. Karena itu boleh, ya. Dan bagi sebagian orang tidak bisa lagi mereka tadabbur atau membaca dengan berat, ya. Tapi menghafal atau mengulangi bacaan atau sekedar membaca Al-Quran itu relatif lebih ringan untuk mereka. Dan maka dengan demikian boleh saja mereka memperbanyak bacaan sehingga bisa lebih sering khatam, ya. Adapun mereka yang masih bisa untuk tadabbur, yang bisa membaca Al-Quran sambil membaca terjemahannya atau tafsirannya, maka yang terbaik bagi mereka adalah pelan-pelan, ya. Mungkin bacaannya lebih sedikit tapi pemahamannya lebih banyak. Nah, itu lebih penting. Makanya ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Jadi maksimal 10 juz sehari. Jangan lebih dari itu. Ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya untuk mereka yang masih bisa tadabbur, yang masih bisa membaca terjemah, membaca tafsir, maka yang terbaik bagi mereka adalah fokus pada kualitas. Kualitas bacaan, ya, dengan ditadabburi kemudian diamalkan, itu lebih baik. Makanya lebih bagus lagi seperti yang dipraktikkan oleh para sahabat. Mereka tidak lanjut kepada 10 ayat selanjutnya. Ketika mereka membaca 10 ayat Al-Quran, maka mereka tidak berpindah kepada 10 ayat selanjutnya kecuali setelah mereka menyelesaikan dulu, mengkhatamkan dahulu kandungan 10 ayat itu berupa ilmu dan amal. Ini praktik para sahabat seperti itu, dan ini yang lebih sempurna lagi. Jadi penting bagi kita untuk memahami maratib atau level-level interaksi seorang muslim dengan Al-Quran ini, sehingga kita bisa menentukan skala prioritas kita, mana yang lebih utama, mana yang lebih tepat untuk kemampuan kita, mana yang lebih cocok untuk kondisi kita, sehingga kita kemudian bisa memberikan atau memilih yang terbaik dari 3 level itu yang lebih sesuai dengan kondisi kita, ya. Jadi intinya kembali kepada pertanyaan, ya, tentunya membaca plus tadabbur lebih baik daripada sekedar membaca saja. Karena membaca plus tadabbur berarti menggabungkan 2 level, ya, level 1 dengan level 2. Sedangkan membaca saja itu hanya level 1 saja, ya. Tapi memang akan ada sebagian orang yang sudah tidak bisa lagi untuk dipaksa tadabbur, dipaksa membaca terjemah, dan yang lebih tepat bagi mereka adalah memperbanyak kuantitas, ya, sehingga lebih sering khatam dan membaca sebanyak mungkin yang bisa mereka lakukan, ya. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin juga bisa menjadi solusi Ustaz, ya, bagi yang terlalu sibuk di bulan-bulan lain. Difokuskan di bulan Ramadan, dia membaca bersama tadabburnya, Ustaz. Mungkin bisa sampai hatam juga, Masya Allah. Betul, ya. Dan Ramadan adalah bulan Al-Quran, ya. Nabi Muhammad SAW sendiri membaca lebih banyak di bulan Ramadan, Masya Allah. karena memang itu adalah musimnya ibadah, sehingga disebutkan beliau mudarasah Al-Quran sampai khatam setiap Ramadan. Dan di tahun terakhir beliau sebelum beliau meninggal itu, beliau sampai mengulang 2 kali bersama malaikat Jibril alaihissalam semua ayat yang pernah atau yang sudah diturunkan kepada beliau hingga hari itu, ya, seperti itu. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Baik,
Pemirsa, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih berkaitan dengan puasa ini, Ustaz. Pertanyaannya, apakah pingsan membatalkan puasa, Ustaz? Syukron. Ya baik, para ulama berbeda pendapat apakah apakah pingsan itu membatalkan puasa atau tidak. Karena mereka berbeda pendapat apakah pingsan itu dikiaskan dengan gila atau dikiaskan dengan tidur. Mana yang lebih dekat? Antara mengkiaskan pingsan dengan tidur atau mengkiaskan pingsan dengan gila. Nah, kita mengetahui bahwasanya orang gila itu puasanya tidak sah. Tapi orang yang tidur itu puasanya sah. Ya, jadi dia hilang kesadaran untuk sementara waktu tapi puasanya tetap sah. Ya. Nah disinilah para ulama berbeda pendapat apakah pingsan itu lebih dekat dikiaskan dengan gila ya sehingga membatalkan puasa atau lebih dekat untuk dikiaskan dan dianalogikan dengan tidur sehingga tidak membatalkan puasa. Dan yang lebih dekat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya pingsan itu lebih mirip dengan tidur. Sehingga pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwasanya pingsan tidak membatalkan puasa seorang muslim. Nah, kalau membatalkan sholat iya. Pingsan membatalkan sholat itu seingat saya adalah kesepakatan para ulama semuanya. Ya, tapi apakah pingsan membatalkan puasa? Maka jawabannya adalah bahwasanya pingsan tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, syukron Ustaz atas jawabannya. Mungkin walaupun juga pingsannya agak lama Ustaz ya, sampai kelewat buka puasa gitu mungkin Ustaz. Ya betul, kalau masih dalam hitungan beberapa jam itu masih dekat untuk dikiaskan dengan tidur. Karena kita tidur juga selama itu ya, bisa 6 jam, 7 jam itu masih biasa lah. Masih orang tidur malam hari 7 jam itu masih biasa. Kadang-kadang kalau libur juga mungkin ada yang siang hari tidurnya sampai 5 jam, 6 jam itu masih masuk akal lah gitu. Iya, Ustaz. Tapi mungkin yang pingsannya sampai beberapa hari, nah itu nanti sebagian lebih menguatkan untuk dikiaskan dengan dengan gila ya sehingga membatalkan puasanya. Karena tentunya juga ketika dia pingsan beberapa hari maka nanti tidak ada niat ya untuk hari berikutnya nggak ada niatnya. Nah, di situ loh makanya kalau pingsannya terlalu lama berarti bisa batal puasanya seperti itu. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga bisa memberikan pemahaman ya bagi kita semua dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita yang menyimak pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita undang Anda semuanya untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Anda bisa bertanya seputar fikih ibadah sesuai live interaktif kita pada sore hari ini. Sekali lagi Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Baik pemirsa, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Abu Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga para asatidzah dan kaum muslimin semuanya. Apakah boleh saya memilih sholat di rumah saja pada saat safar ke rumah mertua, padahal masjidnya dekat? Karena di masjidnya shofnya sangat berjauhan. Setelahnya pasti selalu diajak bersalaman. Dan kalau tarawih sangat ngebut. Barakallahu fikum Ustaz. Ya baik. Safar adalah salah satu rukhsah yang menggugurkan kewajiban untuk sholat jamaah. Ya, orang yang musafir boleh untuk tidak mengerjakan sholat secara berjamaah. Dia bisa sholat sendiri secara qashar, atau kalau dia bersama orang lain yang satu rombongan dengan dia, maka yang terbaik adalah mereka sholat berjamaah tapi secara qashar ya. Jadi sholat qashar tapi secara berjamaah, tetap berjamaah. Itu yang lebih baik. Tapi memang para ulama menjelaskan bahwasanya safar adalah salah satu kondisi atau rukhsah yang menggugurkan kewajiban untuk sholat berjamaah. Namun sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau orang sudah tidak jaddus syair, ketika
dia sedang tidak melakukan perjalanan, maksudnya kondisinya masih musafir, tapi dia sudah sampai ke tempat yang dia tuju. Nah, kemudian dia misalnya berniat untuk menetap di sana untuk masa yang tidak sampai menghilangkan hukum safar. Misalnya dia datang ke suatu kota untuk kemudian niat bermalam di sana 2 malam, 3 malam. Maka ini hukumnya hukum safar masih. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwasanya dalam kondisi seperti ini, maka ayat-ayat atau hadis-hadis yang memerintahkan untuk sholat jamaah tetap berlaku untuk dia. Seperti misalnya sabda Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, apakah engkau mendengar panggilan azan wahai ibnu Ummi Maktum? Maka beliau mengatakan, iya, saya mendengarnya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu jawablah azan itu. Ya, ini kemudian disimpulkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib bagi pria. Maka sebagian ulama, di antaranya Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam fatwa beliau berdua menyebutkan bahwasanya ayat-ayat dan hadis-hadis ini berlaku umum untuk musafir maupun orang yang tidak musafir. Maka dalam kondisi kita sudah sampai ke tempat tujuan kita, meskipun hukumnya kita masih hukum musafir, yang lebih hati-hati adalah kita tetap mendatangi panggilan sholat. Itu yang lebih baik. Yang terbaik bagi orang yang kondisinya musafir tapi sudah sampai tujuannya adalah mereka tetap sholat di belakang orang yang mukim. Jadi karena yang mukim sholatnya akan sholat lengkap, ya, sholat tanpa qasar, ya, di 4 rakaat untuk yang 4 rakaat, maka dia sholatnya di belakang musafir sehingga itmam, ya, tidak di qasar, ya. Jadi ini yang lebih hati-hati, Allahu ta'ala alam. Jadi ketika Anda sudah sampai ke kota tujuan Anda, meskipun Anda masih akan menginap di situ 2 malam, 3 malam atau 1 malam, maka lebih hati-hatinya Anda tetap ikut hadir sholat berjamaah. Adapun tadi beberapa alasan, ya, yang disebutkan bahwasanya ada salam-salaman setelah sholat, ini tidak menggugurkan kewajiban itu. Masya Allah. Nah, kemudian untuk sholat tarawih lebih ringan karena tarawih bukan sebuah kewajiban. Ya, kalau kita melihat sholat tarawihnya di sana terlalu cepat, tidak masalah kita memilih untuk sholat tarawih di rumah sendiri atau sholat berjamaah dengan keluarga kita di rumah, itu juga tidak masalah. Tapi yang lebih penting adalah sholat jamaahnya. Hendaknya kita tetap mendatangi masjid yang dekat dengan tempat kita menginap. Ya, jadi kalau masjidnya jauh barangkali itu rukhsah juga. Tapi kalau masjidnya dekat, maka ini menegaskan lagi bahwasanya yang lebih hati-hati adalah hendaknya kita tetap menjawab azan dan hadir untuk sholat berjamaah bersama masyarakat setempat. Ya, dan kadang-kadang memang butuh kesabaran, ya, ketika bergaul dengan mereka. Tapi Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya orang yang campur, ya, orang yang bergaul dengan manusia itu lebih baik daripada mereka yang tidak bergaul kemudian tidak sabar dengan hal-hal yang tidak nyaman dari mereka. Jadi orang yang bergaul dengan masyarakat kemudian sabar dengan apa yang dia dapati dari mereka, itu lebih afdal daripada mereka yang tidak mau bergaul dan tidak mau bersabar dengan hal-hal yang tidak nyaman dari masyarakat tempat kita tinggal. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bisa memberikan pemahaman bagi yang bertanya khususnya dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TV, kita sapa terlebih dahulu. Penelpon pertama kita sore hari ini ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, ketika sedang sholat maghrib ada kedatangan tamu. Waktu maghrib itu kan singkat Ustaz. Jadi mana yang didahulukan, melayani tamu sehingga membatalkan sholat ba'diyah maghrib atau sholat ba'diyah terlebih dahulu Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul bahwasanya waktu maghrib itu memang waktunya sempit. Makanya sampai para ulama berbeda pendapat apakah sholat maghrib itu punya waktu yang muwassa, yang luas, atau waktunya hanya satu saja, hanya mudhayyak, yaitu hanya satu waktu saja, yaitu waktu setelah azan kemudian waktunya habis.
Tapi yang lebih kuat adalah bahwasanya waktu maghrib tetap punya waktu yang muwassa. Meskipun tidak seluas waktu-waktu sholat yang lain, tapi dia masih tidak masalah kita akhirkan mungkin barangkali 5 menit, 10 menit tidak masalah. Sampai nanti habisnya waktu maghrib. Ya, kita harus menjalankannya sebelum waktu maghrib selesai. Yakni dengan masuknya waktu isya. Jadi ada kurang lebih mungkin 1 jam ya dari sejak adzan maghrib sampai adzan isya. Di sebagian daerah mungkin ada 1,5 jam antara dua waktu sholat itu. Kemudian juga sunnah Nabi Muhammad SAW adalah beliau membaca pendek ya, karena memang sholat maghrib ini waktunya lebih singkat. Maka beliau biasa membaca surat-surat yang lebih pendek. Nah, adapun kembali ke pertanyaan Ibu Yanti di Sumatera Barat ya, kalau sholat maghrib sudah ditunaikan maka urusannya sudah lebih ringan ya. Masalah sholat sunnah ba'diyah ini kita bisa agak akhirkan nanti setelah kita selesai menyambut tamu. Dan itu yang terbaik ya, kalau kita punya tamu di rumah maka setelah kita mungkin mengajak mereka untuk sholat maghrib berjamaah, atau kalau di rumah ya ibu-ibu bisa sholat masing-masing tapi jamaah lebih baik ya. Setelah itu kalau memang belum disuguhkan makanan, belum disuguhkan minuman, maka yang terbaik adalah tuan rumah menghormati mereka dahulu, menyambut mereka dahulu dengan menyuguhkan apa yang bisa disuguhkan. Kalau kemudian bertamunya hanya sebentar sehingga kemudian tidak lama setelah itu mereka izin dan pamit untuk pulang, maka ibu bisa mengerjakan ba'diyah maghrib setelah itu. Tapi kalau memang kunjungannya lebih lama sehingga sampai waktu isya masuk misalnya, ibu belum sempat untuk mengerjakan sholat ba'diyah isya, maka kita mengetahui bahwasanya hal yang sama juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau kedatangan tamu sehingga beliau tidak sempat menjalankan ba'diyah zuhur karena beliau sibuk dengan tamu itu. Kenapa? Karena menghormati tamu adalah amalan terbaik ketika itu. Bahkan amalan itu lebih baik daripada sholat sunnah. Karena kita sedang kedatangan tamu, maka amalan terbaik waktu itu adalah menghormati mereka, menjamu mereka, memberikan hidangan kepada mereka, melayani mereka. Ini adalah ibadah terbaik pada waktu itu. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau mengqadha sholat sunnah ba'diyah zuhur ini setelah waktu asar. Setelah sholat asar, beliau mengqadha ba'diyah zuhur yang tidak sempat beliau lakukan pada waktunya. Maka demikian juga ibu, ketika ibu tidak sempat untuk menjalankan ba'diyah maghrib pada waktunya, ibu bisa mengqadhanya nanti setelah masuk waktu isya. Baik sebelum sholat isya maupun setelah menyelesaikan sholat isya, bisa dipilih mana waktu yang lebih tepat dan tentunya lebih cepat lebih baik. Kalau ada waktu untuk mengqadhanya sebelum sholat fardhu isya, maka itu yang terbaik dan Anda bisa melakukannya sebelum sholat isya. Ya, baik ya. Adapun untuk sholat fardhunya maka kita harus ekstra hati-hati ya. Kalau tamu sudah masuk ya tidak masalah kalau kemudian kita minta izin dahulu, Pak silahkan masuk, saya mau mengerjakan sholat fardhu maghrib dahulu. Karena tadi seperti yang disebutkan bahwasanya waktu maghrib itu sangat pendek. Ya, jadi ibu bisa izin dahulu karena ini kewajiban ya. Syukur bisa mengajak tamunya untuk berjamaah di rumah kalau Anda adalah wanita. Atau kalau Anda adalah pria maka Anda bisa mengajak tamu untuk pergi ke masjid dahulu sholat berjamaah. Nah, jadi yang lebih harus diperhatikan adalah sholat fardhunya. Adapun sholat sunnah ba'diyahnya maka ini hukumnya lebih longgar alhamdulillah. Dan ini yang kita pahami dari syariat kita bahwasanya hukum sholat fardhu itu lebih ketat. Ya, sedangkan sholat sunnah itu lebih longgar hukum-hukumnya. Bahkan dalam sholat sunnah dibolehkan untuk sambil duduk meskipun kita mampu untuk berdiri. Ya. Sedangkan sholat fardhu itu hukumnya lebih ketat, maka kita harus lebih ekstra hati-hati dan segera untuk mengerjakannya pada awal waktunya. Barakallahu fiik. Masya Allah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan atas pertanyaan dari Ibu Yanti tadi di Sumatera Barat. Semoga bisa memberi pemahaman khususnya bagi yang bertanya dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kembali kita bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudara Khatib Nur Ahmad. Bismillah, ada 2 pertanyaan Ustaz berkaitan dengan zakat. Seseorang punya kewajiban membayar zakat mal saat mempunyai nilai harta berapa Ustaz jika dirupiahkan? Yang kedua,
siapa orang yang lebih berhak menerima zakat mal tersebut? Apakah saudara kita yang sedang banyak terlilit hutang, tetangga kita yang seorang fakir miskin, atau siapa, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi patokan untuk zakat mal nisabnya adalah 20 mithqal, atau dengan istilah lain 20 dinar. Nah, ini adalah nisab, yakni batas minimal harta atau uang, ya, atau dinar dan dirham yang dimiliki oleh seorang muslim untuk kemudian wajib zakat atas dia. Nah, ini namanya nisab. Nisabnya adalah 20 mithqal atau 20 dinar. Yang kalau kita konversi dengan timbangan emas saat ini, maka nilainya adalah sebanyak 85 gram emas. Nah, kalau sekarang 1 gram emas murni itu harganya adalah 1 juta lebih sedikit, mungkin 1,05 atau 1,1 juta rupiah. Maka kisaran nisab emas atau nisab zakat mal pada zaman kita adalah sekitar 90 juta rupiah pada saat ini, ya, sekitar 90 juta rupiah. Ya, sekitar itu bisa naik, bisa turun tergantung harga emas yang berlaku pada hari kita mengeluarkan zakat. Jadi ketika seorang muslim memiliki uang, ya, atau emas atau dinar atau dirham, ya, atau mata uang yang lain senilai 90 juta rupiah, maka berarti dia sudah wajib zakat. Nah, kemudian dari harta yang dia miliki, kalau dia misalnya punya 100 juta, punya 110 juta, punya 150 juta, maka dari harta itu dikeluarkan sebanyak 2,5% atau 1/40-nya. Nah, ini adalah zakat mal yang wajib untuk setiap muslim, dan itu menjadi pensuci bagi hartanya. Maka seorang muslim hendaknya tidak lupa dengan kewajiban zakat ini, karena kewajiban zakat ini hanya pada harta-harta tertentu saja, tidak banyak. Tidak ada kewajiban zakat pada rumah yang kita miliki atau kendaraan yang kita naiki, ya. Tidak ada kewajiban harta di situ, tidak ada kewajiban zakat di situ. Tapi ada kewajiban zakat pada uang yang kita miliki, atau emas yang kita simpan, atau perak yang kita simpan, atau dinar dan dirham yang kita miliki. Ada kewajiban zakat di sana, maka jangan dilupakan, karena ini adalah sebuah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita menunaikannya, kita akan lebih bahagia. Bisa dicoba, silahkan dicoba, nanti anda akan bisa merasakan kebahagiaan itu. Kemudian juga ini akan membuat harta kita bersih dan barokah. Kita akan lebih tenang, ya. Kemudian harta yang kita miliki juga akan berdampak positif untuk pertumbuhan anak-anak kita, untuk kebahagiaan keluarga kita, dan seterusnya. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mengeluarkan zakat, maka ini akan membuat harta kita tidak diberkahi, dan kita tentunya berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kepada siapa diberikan, apakah kepada tetangga yang punya utang atau tetangga yang fakir miskin, maka dua kelompok yang disebutkan ini semuanya masing-masing termasuk penerima zakat, ya. Para fakir miskin, ya, bahkan dibedakan oleh ayat Al-Quran di surat At-Taubah, ya. Fakir itu kelompok sendiri, miskin itu adalah kelompok yang lain. Kemudian ada kelompok orang-orang yang terlilit utang, yaitu al-gharimin, ya. Jadi mereka semuanya adalah orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Maka kalau zakat kita cukup untuk dibagi untuk semua kelompok itu, ya, sebagian diberikan kepada orang yang punya utang, sebagian diberikan kepada orang yang fakir atau miskin, maka itu lebih baik. Tapi kalau zakat yang kita keluarkan tidak terlalu banyak, yang kita berpikir kalau kita berikan kepada salah satu dari mereka, maka itu lebih tepat dan lebih bermanfaat, maka kita bisa pilih mana kondisinya yang lebih butuh. Ya, mungkin kondisinya lebih memprihatinkan, tapi dia punya keluarga yang sudah membantunya, berarti kita bisa pindah kepada kelompok yang lain. Nah, kita bisa pertimbangkan, ya, tidak ada patokan yang baku bahwasanya misalnya orang yang punya utang lebih butuh daripada fakir atau miskin.
Kita harus lihat per kasus ya, dan insya Allah di daerah Anda bisa melihat mana di antara dua kelompok itu yang lebih layak dan lebih berhak untuk dibantu. Ya, untuk kemudian Anda bisa memberikan bantuan, Anda bisa memberikan zakat Anda kepada salah satu dari mereka. Tapi kalau semuanya bisa dapat, maka itu lebih baik. Kata para ulama, al-jama' aula minat tarjih, yang menggabungkan, mengakomodir semuanya, menggabungkan semuanya itu lebih baik daripada kalau kita hanya mengambil salah satu dan mengunggulkan salah satu saja. Ya, demikian. Semoga bisa dipahami saudara penanya dengan baik. Masya Allah, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Dan tadi disinggung Ustadz ya, perihal kondisi, kita bisa melihat kondisi. Bagaimana ketika kondisinya itu sama Ustadz, antara saudara dengan tetangga. Kondisinya sama-sama terlilit hutang. Oh, ini pertanyaannya saudara dengan tetangga ya? Iya Ustadz, tadi yang satu tetangga, yang terlilit hutang. Saudara terlilit hutang, kemudian satunya tetangga yang fakir miskin begitu Ustadz. Ya ini memang agak dilema ya, karena masing-masing punya kedekatan gitu. Yang satu ada kedekatan kerabat, yang satu ada kedekatan jarak rumah ya barangkali. Ini adalah faktor yang perlu dipertimbangkan ya. Tapi menurut penjelasan Rasulullah SAW ya, kalau kita melihat kondisinya sama-sama butuh misalnya, kemudian zakat kita tidak banyak, yang kita berpikir kalau kita berikan kepada salah satunya saja maka itu akan lebih bermanfaat. Kan kadang-kadang ada kondisi yang seperti itu kan. Gitu. Maka beliau menjelaskan bahwasanya zakat kita atau sedekah kita kepada keluarga atau kerabat itu punya nilai plus. Yaitu bahwasanya dia adalah zakat plus silaturahim. Jadi ada nilai zakatnya, ya. Kemudian juga ada pahala silaturahim. Karena dengan membantu keluarga kita yang sedang terlilit utang berarti kita membantu kerabat kita sendiri. Dan kita diperintahkan untuk silaturahim, yaitu menyambung tali kekerabatan dengan orang-orang terdekat kita yang terikat pertalian darah dengan kita. Nah, maka ini bisa menjadi salah satu faktor murajjih atau salah satu yang bisa mengunggulkan salah satunya atau menjadi pertimbangan kita untuk memilih siapa yang mau kita bantu nih. Kalau memang kondisinya ya sama-sama butuh ya, tidak jauh berbeda di antara mereka, kita bisa mengatakan oh saya bantu keluarga saya dulu saja ya, yang terlilit utang karena dia lebih dekat dengan kita dari sisi tali kekerabatan ya. Jadi zakat kita akan bernilai plus ya. Jadi ada zakat plus silaturahim, dan tentunya seorang muslim harus smart ya, harus cerdas ya ketika ada dua pahala yang bisa kita raih. Kenapa kita hanya meraih satu saja ya. Maka dalam sebuah hadis sahih Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya zakat yang diberikan kepada kerabat itu punya nilai plus silaturahim. Ya, maka ini bisa menjadi salah satu pertimbangan kita untuk menentukan keputusan kita. Ya. Masya Allah. Apakah tali silaturahim itu tadi Ustaz untuk kerabat juga berlaku kepada hal-hal lain Ustaz? Misalkan sedekah atau kita membuka lapangan pekerjaan, apakah kepada kerabat? Sama karena semua ini babnya bab sedekah ya sebenarnya zakat ya, kemudian membuka lapangan pekerjaan, kemudian termasuk kurban ya. Nah, Ustaz. Ini semuanya babnya sama, ini semuanya bab ibadah sosial ya. Masya Allah ya. Bahkan termasuk bab sedekah yang semua itu insya Allah kalau orang tekun mengamalkannya maka dia akan dipanggil dari satu pintu yang sama di surga, yaitu pintu sedekah ya. Karena sedekah itu mencakup zakat ya, mencakup bantuan-bantuan sosial ya yang bukan zakat, bukan sedekah ya, mencakup hibah ya, mencakup hadiah, mencakup kurban. Ini semuanya babnya sama ya. Nah, pintu surga itu hanya 8 ya. Allah tidak memberikan pintu untuk setiap amalan yang banyak ini, tapi Allah hanya Allah globalkan menjadi 8 saja. Makanya dalam masalah kurban itu banyak hukumnya yang dikiaskan kepada sedekah. Ya. Aqiqah itu banyak hukumnya dikiaskan kepada kurban. Ya, jadi saling terkait karena mereka semuanya babnya sama, yaitu bab sedekah dan ibadah sosial. Ya, maka ketika kita memberikan pekerjaan kepada kerabat kita tanpa merendahkan mereka, kemudian kita memberikan kurban kita kepada kerabat kita, maka itu semuanya bernilai plus. Jadi ada sedekah dan ada juga silaturahim. Walhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban tadi bisa memberikan pemahaman ya bagi penanya khususnya, dan bagi kita semua semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Kembali kepada para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Kita undang kembali untuk bisa berinteraksi secara langsung melalui layanan telepon yang kami buka di 0331 544 6087. Silakan bagi yang mungkin gagal untuk menghubungi, untuk mencoba kembali secara berkala, sekali lagi Anda bisa menghubungi di 0331 544 6087. Baik, kembali kita akan bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk. Kali ini ada dari saudara Abdullah. Mohon izin bertanya, Ustadz. Apakah orang yang menghirup rokok bisa membatalkan puasa? Dan bagaimana kondisinya jika kita berada di angkot ataupun di tempat umum yang ada orang bakar sate, kemudian kita menghirup asapnya dan mengatakan, enaknya. Apakah ini juga batal, Ustaz? Lalu bagaimana dengan asap dari proses membakar sate seperti tadi atau membakar daging yang lainnya? Apakah kita menghirup sama dengan merokok, Ustaz? Karena zat asapnya sama, Ustaz. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Ya, baik. Jadi para ulama sepakat akan batalnya puasa kita karena 3 hal. Yang pertama adalah bersenggama atau jima. Yang kedua makan, yang ketiga minum. Ini adalah pembatal puasa yang disepakati. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hal apa saja yang bisa dikiaskan dengan makan dan minum. Banyak pembahasan, apakah infus, ya, kemudian apakah inhaler yang kita hirup saat kita sakit asma atau pilek. Kemudian apakah obat yang dimasukkan dari dubur itu termasuk makan atau minum atau tidak. Ini pembahasan yang luas yang terjadi di kalangan para ulama, terutama para ulama kontemporer, karena hal-hal baru ini muncul di zaman kita. Yes. Dulu belum dikenal, tapi sekarang teknologi kesehatan itu menghasilkan hal-hal yang baru yang perlu dikaji. Yang ini menunjukkan bahwasanya para ulama Islam itu tidak boleh berhenti mencukupkan diri dengan hukum-hukum yang sudah dibahas pada fikih klasik. Masya Allah, ya. Jadi kita masih harus tetap beristihad. Makanya Dewan Fatwa Hibran Al-Irsyad juga ingin ikut untuk berkontribusi, ya, sedikit berkontribusi dengan apa yang mereka miliki untuk membahas, ya, berbagai hal, terutama masalah-masalah kontemporer yang muncul di masyarakat. Yang beberapa permasalahan ini tidak cukup untuk dikaji oleh satu orang. Akan lebih kuat, akan lebih selamat, akan lebih legitimatif kalau itu dijadikan keputusan bersama, ya, oleh tim Dewan Fatwa misalnya. Nah, maka itu adalah salah satu kontribusi Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, ya, untuk berkiprah, ya, untuk menutup pintu ini. Maksudnya bahwasanya masih banyak yang ditanyakan oleh umat Islam. Ada hal-hal baru yang belum terjawab oleh para ulama zaman kita. Maka butuh ijtihad, ya, butuh kajian, ya, butuh sidang, ya, butuh diskusi di antara para ulama dan para penuntut ilmu untuk bisa menjawab berbagai problematika yang muncul pada zaman kita. Nah, di antara yang muncul, meskipun ya kalau rokok ini bukan baru-baru banget sih, tapi juga di zaman Nabi belum ada, gitu. Itu baru muncul kurang lebih, ya, 3 atau 4 maksimal 5 abad belakangan, ya, baru ada yang namanya rokok. Maka para ulama juga berbeda pendapat tentang hukumnya, ya. Adapun kalau dilihat dari aspek membatalkan puasa atau tidak, maka para fuqaha menyebutkan bahwasanya rokok itu, ya, rokok itu dia punya jurm atau punya zat, ya. Berbeda dengan sekedar mencium bau wangi parfum, ya, yang itu enggak ada zatnya. Lebih tepatnya para fuqaha menyebutnya tidak ada jirmnya, tidak ada zatnya. Nah. Ya. Mereka menyebutnya jirm, ya. Mungkin terjemahannya yang bisa dipahami oleh banyak orang, ya, zat, ya. Berbeda antara parfum yang kita cium, ya, dengan rokok yang kita hirup. Ya. Kata mereka, rokok ini kalau kita tabrakkan, ya, ke tisu yang putih misalnya atau kain yang putih, maka dia akan menimbulkan bercak di situ. Bercak nikotin itu muncul di situ. Nah, itu yang juga masuk kemudian menimbulkan bercak di paru-paru kita, sama, gitu. Jadi dia punya zat. Nah, kemudian ketika zat ini, ya,
masuk ke jauf ya, atau masuk ke dalam tubuh kita ya, ke lambung kita, atau ke paling tidak ke tenggorokan kita. Tenggorokan atau kerongkongan yang saluran makanan? Kerongkongan, Ustaz. Kerongkongan, Ustaz. Kerongkongan ya, kerongkongan kita ya. Kemudian masuknya melalui jalur yang normal ya. Jalur normal itu hidung, mulut, kemudian dubur dan saluran vena ya. Saluran darah vena yang biasa dipakai masuk infus. Nah, kata para fuqaha ya, bahwasanya setiap yang punya zat yang masuk ke dalam tubuh kita melalui jalur yang normal, yang 4 tadi itu, yaitu mulut, hidung, kemudian dubur, dan satu lagi adalah pembuluh darah vena ya. Maka ini terhitung membatalkan puasa. Nah, karena rokok itu punya zat atau punya jirm ya, kemudian dia masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk sampai ke lambung kita, bukan cuma di kerongkongan ya. Kemudian setelah itu dia juga di samping itu dia juga masuk melalui jalur yang normal ya, melalui saluran yang normal, yaitu mulut kita atau hidung kita ya. Maka jelas bisa dihukumi bahwasanya rokok itu membatalkan puasa. Assalamualaikum. Ya, jadi dia bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan makan dan minum. Dan memang menurut orang yang merokok katanya rokok itu mengenyangkan, membuat mereka puas juga gitu loh. Sebagian dari mereka kalau buka puasa itu cukup minum saja dulu, yang penting makan nanti. Mereka lebih senang untuk merokok dulu gitu, karena bagi mereka itu lebih mengenyangkan atau lebih memuaskan ya. Yes. Jadi sampai seperti itu. Jadi jelas bahwasanya rokok itu dengan sangat meyakinkan dia adalah termasuk pembatal puasa. Tapi kalau kita geser sedikit ya, masih masalah rokok tapi menjadi perokok pasif ya. Yes. Ada orang merokok di dekat kita ya, sedangkan kita tidak merokok. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari itu ya. Yeah. Kita sedang puasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, ada orang yang merokok di dekat kita, maka asap rokok ini terhirup dengan tanpa sengaja. Nah, apakah perokok pasif puasanya batal? Jawabannya tidak. Karena dia tidak dengan sengaja menghirup asap rokok itu. Maka hukumnya sama dengan orang yang makan dengan tidak sengaja ya, atau minum dengan tidak sengaja atau lupa ya, hukumnya seperti itu. Nah, demikian juga orang yang menghirup sate ya dengan tidak sengaja. Emang kalau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan, asap sate ini lebih mirip dengan asap rokok, iya. Daripada kalau kita analogikan dengan bau parfum misalnya. Yes. Karena jelas zatnya ya, asapnya ya, kemudian juga kalau kita berikan kain putih atau tisu putih, maka dia akan membuat itu hitam. Kelihatan tembok putih itu bisa hitam kalau sering kena asap kan gitu. Nah, maka orang yang menghirup ya asap sate ya, secara tidak sengaja, maka dia hukumnya seperti perokok pasif. Masya Allah. Hukumnya dia seperti perokok pasif, atau bisa kita katakan dia seperti orang yang makan secara tidak sengaja atau minum secara lupa, dalam kondisi lupa. Jadi insya Allah yang seperti itu tidak batal puasanya. Nah. Tapi yang masalah adalah kalau dia sengaja, tadi dia malah menikmati gitu, dia sengaja masukkan ya. Atau menikmati hal itu ya, dia malah sengaja mendekat ke situ, dia kibas-kibas, dia katakan oh ini enak ya. Ini saya khawatirkan dia hukumnya sama dengan orang yang merokok. Iya, Ustaz, karena pada dasarnya asap itu punya zat atau punya jirm ya. Dia masuk ke dalam jauf atau bagian dalam tubuh kita ya. Kemudian masuknya juga melalui saluran yang normal ya, dengan hidung atau mulut kita. Maka kaidah-kaidah ini ya, atau dhabit ini menunjukkan bahwasanya hal itu kalau disengaja juga membatalkan puasa kita. Wallahu taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban ini bisa memberikan pemahaman ya bagi yang bertanya khususnya, dan memberi manfaat bagi kita semua di sore hari ini. Baik, kembali kita sapa, ada penelpon kedua kita pada sore hari ini, Ummu Yodi di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ummu Yodi pertanyaannya.
Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Begini, saya pada akhir tahun 2014 daftar haji tanpa mahram. Dan setelah saya mengenal sunnah, alhamdulillah saya dapat banyak tambahan ilmu. Sehingga saya diberi taufik Allah Azza wa Jalla untuk membatalkan porsi haji saya pada bulan September kemarin. Apakah uang porsi saya dikenai wajib zakat, Ustaz? Terus bagaimana cara menghitungnya? Demikian pertanyaan saya. Jadi sudah jadi haji belum 2014, Bu? 2014 baru daftar ya? Oh, dia 2014 daftarnya, Ustaz. Oke. Jadi sampai sekarang belum berangkat haji berarti? Oh, dia batalkan bulan September kemarin, Ustaz. Oke, baik. Oke. Ya. Sudah, Ustaz. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, jadi sekarang ONH ya, kalau dulu namanya ONH, ongkos naik haji. Sekarang mungkin BPH ya, biaya perjalanan haji ya, atau ya kira-kira BPH lah, atau BPH ya. Ya kalau yang haji yang normal ya, haji yang maksudnya yang reguler ya, itu mungkin sekarang di angka sekitar 50 jutaan ya. Tadi kita sudah berbicara tentang nisab zakat. Kalau uangnya hanya itu, maka berarti itu belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat ya. Tapi kalau haji yang dimaksud adalah haji plus misalnya, maka kemungkinan besar nilainya di atas 100 juta. Dan kita sampaikan bahwasanya, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya nisab zakat mal pada zaman kita itu ya, kurang lebih di angka 90 juta rupiah. Nah, apakah kemudian saudari kita ini ya, punya kewajiban zakat untuk harta yang sudah dia bayarkan kepada pemerintah atau kepada travel? Ya, jawabannya karena harta itu sudah dibayarkan ya, untuk kemudian dipakai untuk perjalanan ibadah haji meskipun sampai sekarang belum berangkat. Karena kita sudah membayarkan kepada pihak kedua yang akan menjadi mitra kita untuk perjalanan haji, maka berarti uang itu sudah keluar dari kita. Maka tidak ada kewajiban zakat pada uang itu, walhamdulillah. Tapi kalau misalnya pada bulan September ini ya, ibu sudah membatalkan haji, kemudian uangnya ditransfer balik misalnya ke rekening Anda, ya maka berarti dia akan masuk dalam hitungan zakat nanti. Kapan? Ketika sudah sampai nisab. Kalau hartanya hanya itu, tidak ada harta yang lain, maka berarti nanti kewajiban zakatnya setelah setahun ya. Setahun setelah uang itu kembali ditransfer ke rekening kita. Nah, berarti uang itu kembali menjadi kepemilikan kita, tidak akan dipakai kemana-mana lagi. Ya. Kecuali kalau di samping harta itu ada harta kita yang lain. Kita masih punya tabungan ya di rekening kita, atau kita masih punya emas dan perak yang kita simpan, atau punya uang cash yang kita simpan di berangkas misalnya selain BPH atau ONH tadi. Maka kapan kita punya kewajiban untuk membayar zakat misalnya, kewajiban zakat kita itu jatuhnya pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka berarti uang BPH atau ONH ini digabungkan dengan uang yang akan kita zakati nanti. Jadi meskipun uang BPH ini belum cukup setahun kita miliki, karena sempat kita bayarkan kepada pihak kedua, sekarang kembali lagi, maka karena kita masih punya harta yang lain yang sudah sampai nisab, maka berarti saat membayar zakat di bulan Ramadan, maka seluruh total uang yang kita miliki, termasuk pengembalian dari BPH atau ONH ini, berarti masuk dalam hitungan zakat kita. Jadi intinya yang kemarin-kemarin yang selama kurang lebih 9 tahun, 8 tahun disimpan di entah itu di mana ya, di uang di pemerintah atau di travel yang akan menjadi mitra kita ya. Yes. Maka berarti itu tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, itu singkatnya seperti itu. Ya baik, semoga bisa dipahami dengan baik.
Masya Allah, syukran Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, jazakumullah khairan. Dan itu tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan, jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan ganjaran terbaik untuk Ustaz. Barakallahu fikum. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa sekalian dan para pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berpartisipasi pada live interaktif kita di sore hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Dan sebelum kita tutup pemirsa, kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan pemirsa jangan lupa saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dan informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa bisa Anda akses dengan sangat mudah melalui alamat website kami di fatwatv.id dan juga di dewanfatwa.com. Dan jangan lupa pemirsa, jangan lewatkan malam hari ini live interaktif Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Rai MA Hafidhahullah Ta'ala, insyaallah dimulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah pemirsa, kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali pada live interaktif yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, wudunya batal.